Selamat pagi Bin Generation. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dulu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan yang daripadamu. Terima kasih kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Beri kami hati yang tulus untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau juga yang memberkati Tuhan, pembicara yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Engkau berkati pembicara-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan dapat kami renungkan dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Shalom B-Generation yang dikasihi Tuhan. Saya percaya teman-teman B-Generation semua, dimanapun kalian berada, saya percaya kalian tetap dalam semangat yang luar biasa, tetap dalam sukacita, dan tentunya kita mau tetap mengucap syukur apapun kondisi dan keadaan kita saat ini beribadah. Kita harus tetap menaikkan syukur di hadapan Tuhan, sebab kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa beribadah adalah kesempatan yang besar yang mungkin tidak semua orang dapatkan. Oleh karena itu, saya mau ajak teman-teman B-Generation yang ada di rumah untuk hari
hari ini fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan ini tidak lewat begitu saja, tapi justru setelah ibadah ini selesai, kita menjadi anak-anak muda yang diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun di tempat kami masing-masing. Kami percaya kuasa firman-Mu tetap sama. Kami percaya kuasa firman-Mu sanggup mengubahkan hidup kami, mengubahkan sikap hati kami, sehingga Tuhan lewat ibadah ini kami boleh semakin diperbaharui menjadi anak-anak muda yang serupa dengan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. B-Generation yang ada di rumah, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul mengucap syukur. Nah, mungkin teman-teman pasti udah sangat sering sekali mendengar tentang hal ini ya, dari mulai mungkin sekolah minggu, di tempat kalian sekolah, mungkin guru-guru agama, atau kalau kalian punya mentor-mentor rohani, atau bahkan orang tua kalian di rumah, pasti sering sekali mengingatkan atau berkata tentang hal mengucap syukur. Saya pribadi juga begitu teman-teman. Dari mulai saya sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu saya, kakak-kakak rohani, kakak-kakak mentor, bapak ibu gembala, orang tua saya, mereka tidak asing dengan kata tentang mengucap syukur. Bahkan tidak jarang kita semua anak-anak muda pasti sudah tahu apa itu mengucap syukur. Dan pasti sudah tahu bahwa mengucap syukur itu harus kita lakukan. Namun pada kenyataannya, mengucap syukur seringkali menjadi hal yang dilupakan, bukan? Kita memang mengaku mengerti tentang mengucap syukur. Kita memang mengaku orang percaya itu harus mengucap syukur. Tapi pada kenyataannya, apakah kita sebagai orang-orang percaya sampai hari ini masih hidup dalam mengucap syukur setiap hari? Nah, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita tentang mengucap syukur. Namun sebelum itu, saya mau ajak teman-teman terlebih dahulu membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, teman-teman B-Generation yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mau lebih dalam belajar tentang mengucap syukur, kita juga harus perlu tahu sebenarnya perikop ini membicarakan tentang hal apa. Nah, dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, dan sampai ayat yang terakhir yaitu ayat ke-17 yang tadi kita baca, itu semua membahas tentang manusia baru. Kalau mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang manusia baru, hari ini kita mau ulang sedikit. Manusia baru itu adalah orang-orang percaya yang sudah berkeputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan penebus dalam kehidupannya. Maka otomatis orang tersebut akan menanggalkan manusia lamanya, yaitu kedagingannya atau tubuhnya yang diperbudak oleh dosa, menjadi diperbaharui, menjadi manusia baru yang akan terus hidup dalam kebenaran dan meninggalkan dosa. Itu definisi manusia baru. Kalau teman-teman mau belajar lebih lagi, teman-teman silakan baca perikop ini supaya teman-teman bisa lebih lagi mengerti apa itu manusia baru. Namun hari ini saya hanya menyampaikan intinya saja bahwa manusia baru itu adalah orang percaya yang sudah dilahirbarukan. Dia sudah meninggalkan kehidupan lamanya, sudah meninggalkan dosa-dosanya, menjadi manusia baru yang hidup turut dengan kebenaran firman Tuhan, yang hidup terus ingin mentaati firman Tuhan dan meninggalkan dosa.
Itu adalah manusia baru. Dan hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan di Kolose 3 ayatnya yang ke-17 ini mengingatkan bahwa setiap manusia baru atau orang-orang percaya yang sudah diperbaharui harus menjadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidup. Harus menjadikan ucapan syukur itu sebagai suatu yang harus kita lakukan setiap hari, sepanjang hari. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan orang percaya itu harus mengucap syukur every single day. Bukan hanya setiap hari, tapi setiap waktu, teman-teman. Koreksi bagi kita semua, apakah kita sudah ada dalam titik ini? Apakah kita sampai hari ini sudah mengucap syukur untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Kalau kita baca di ayat yang ke-17 tadi, di sini dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Itu artinya teman-teman, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan harus dilandaskan dengan ucapan syukur kepada Allah. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi kita semua, apalagi di tengah kesulitan. Di tengah kesulitan, tapi firman Tuhan memerintahkan kita, memberikan kita suatu perintah untuk selalu mengucap syukur. Tentu ini bukan hal yang mudah, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, every single day kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu bagaimana pertanyaannya ketika saya menghadapi masalah? Bagaimana pertanyaannya ketika saya mendapatkan tugas menumpuk dari sekolah? Bagaimana kalau saya mendapat pekerjaan yang menumpuk dari kantor? Bagaimana kalau saya mendapat tugas yang menumpuk di perkuliahan saya? Apakah saya tidak boleh mengeluh sebagai manusia? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam apapun yang engkau lakukan dan apapun yang engkau perbuat. Percayalah teman-teman yang dikasihi Tuhan, di generation dimanapun berada, mengucap syukur akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada beberapa manfaat dari mengucap syukur yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami supaya kita tidak berat untuk melakukannya. Yang pertama adalah mengucap syukur akan membuat kita tidak mudah merasa kekurangan. Mengucap syukur akan membuat kita merasa cukup dalam hidup ini. Oleh karenanya teman-teman, betapa perlunya kita mengucap syukur, karena ketika kita mengucap syukur maka otomatis kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin yang sudah kita peroleh di hari-hari sebelumnya. Ketika kita mengucap syukur, maka ingatan-ingatan itu akan kembali muncul, teman-teman. Kekuatan itu akan kembali muncul. Jadi betapa kuatnya manfaat dari mengucap syukur ini. Lalu yang kedua, teman-teman, manfaat dari mengucap syukur adalah kita akan menjadi orang yang menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Kalau teman-teman memiliki gaya hidup mengucap syukur, maka dimanapun kalian berada, kalian pasti akan menyebarkan positive vibe kemanapun kalian berada. Karena ketika kita mengucap syukur itu berarti kita sedang memandang hidup ini dengan cara pandang Allah. Cara pandang Allah itu apa? Cara pandang Allah adalah merencanakan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita mau gunakan mengucap syukur ini sebagai gaya hidup kita, maka dimanapun kita berada, kita akan menyebarkan hal-hal yang positif. Kita akan memperkatakan hal-hal yang positif untuk orang-orang di sekeliling kita. Itulah mengapa mengucap syukur itu sangat penting dimiliki oleh orang percaya. Sangat penting dilakukan oleh orang percaya setiap hari dalam kehidupan kita. Yang ketiga, manfaat dari mengucap syukur adalah kita akan
lebih legowo dalam menjalankan setiap masalah dan persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Apa itu legowo? Legowo itu adalah kalimat dalam bahasa Jawa atau kata dalam bahasa Jawa yang artinya berserah. Kita akan lebih banyak berserah kepada Tuhan saat kita menjadi orang-orang yang menjadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, apapun kondisinya, apapun permasalahan yang mungkin teman-teman hadapi sekarang, hadapi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab itulah yang akan membuat teman-teman lebih berharap hanya kepada Tuhan, lebih memandang hanya kepada Tuhan sebagai pribadi yang selalu ada dalam kehidupan kita. Saya hanya mau mengingatkan teman-teman semua, karena kita masih muda, ayo mengucap syukurlah setiap hari. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau lakukan, dasari itu dengan ucapan syukur kepada Allah. Kau bisa lakukan itu setiap hari, setiap pagi ketika engkau bangun tidur. Mari belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tanggalkan sejenak dulu gadgetnya, ucapkan syukur kepada Tuhan untuk malam-malam yang kalian lalui, penyertaan yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Mulai ucapkan syukur kepada Tuhan. Ketika kita akan melakukan aktivitas, mulai ucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kekuatan. Ketika kita akan memutuskan sesuatu, mulai dengan ucapan syukur kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk kita semua. Generation yang ada di rumah, mungkin firman Tuhan ini sangat sederhana tentang ucapan syukur. Tapi firman Tuhan menegaskan kepada kita semua hari ini. Engkau yang hari ini, atau hari-hari ini, atau sepanjang kehidupanmu sering lupa untuk mengucap syukur, mari bangkitkan kembali firman Tuhan ini dalam hatimu. Mulai bangun gaya hidup mengucap syukur. Sebarkan hal-hal yang positif kepada orang-orang terdekatmu. Ucapkan syukur kepada Tuhan lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan. Mungkin teman-teman bisa juga ketika kalian melakukan sesuatu, kalian bisa mulai berbicara dalam hati kalian, mengucap syukur kepada Tuhan sebagai bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kita, ingat teman-teman, biarlah pengertian tentang mengucap syukur ini tidak hanya sebatas pengetahuan atau pengertian, sekedar hanya mengerti, tapi saya mau tekankan hari ini, ayo lakukan dan jadikan ini sebagai gaya hidup kita sebagai anak-anak muda. Sebagai anak-anak muda yang hidup di zaman yang tidak mudah ini, mulai dari hal kecil, mengucap syukur kepada Tuhan, sebab mengucap syukur adalah satu tanda kita mengandalkan Tuhan dan kita bangga punya Allah seperti Dia. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita semua. Sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga Tuhan hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang senantiasa mengucap syukur lewat apapun yang boleh kami lakukan, apapun yang boleh kami kerjakan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu memandang kepada Tuhan, sehingga hati kami akan selalu meluap dengan ucapan syukur. Kami mau terima firman ini dengan segenap hati kami, mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari rekan-rekan Be Generation, setelah kita beribadah kepada Tuhan, mari kita mau arahkan hati, tadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua.